Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu alam umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asi, yang saya hormati seluruh PTK dan staf SMP Islam Bakti Asi, dan anak-anakku kelas 7, 8, 9, dan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat, iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di bulan puasa di hari ke-12 ini, di bulan puasa di hari ke-12 ini, Ibu akan membahas tentang makna kesabaran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah tuntut baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Dan puasa itu adalah perisai. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu merusak puasamu dengan rafat atau berkata kotor. Dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina ataupun diserang, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak dibandingkan dengan wangi katsuri. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ia merasa senang saat berbuka lantaran puasanya, dan senang pula saat berjumpa dengan Robnya juga karena puasa. Hadis riwayat Muslim. Sabar merupakan salah satu sifat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Secara langsung puasa mengajarkan dan melatih kita untuk bersabar. Bersabar dari menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar hingga terbenam matahari. Sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Puasa secara garis besar melatih seorang muslim untuk dapat bersabar dalam segala hal sesuai sabda Rasulullah SAW. Puasa itu separuh sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan puasa yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mampu memperoleh kesabaran. Separuh lagi kita dapatkan dengan cara tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kehilafan serta kealfaan, pastinya menjaga kesabaran agar tetap terpatri dalam diri itu memang bukan yang mudah. Namun, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang sangat besar diberi Allah untuk orang-orang yang bersabar. Lalu, bagaimana makna sabar itu? Sebagaimana yang termaksud dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah ini sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama itu paling tinggi. Ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar dalam meningkatkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar terhadap takdir Allah. Susunan ini ditinjau dari sisi sabar itu sendiri, bukan dari sisi orang yang melaksanakan kesabaran. Karena kadang-kadang sabar terhadap maksiat lebih berat daripada sabar terhadap ketaatan. Apabila seseorang diuji, contohnya dengan seorang wanita yang mengajaknya berbuat zina di tempat yang tersembunyi atau tidak diketahui semua orang. Tetapi ingat, Allah itu melihat, Allah itu ada di mana-mana. Maka dalam keadaan itulah seorang pemuda yang mempunyai syahwat yang tinggi, maka sabarnya akan teruji. Dari maksiat seperti itu lebih berat baginya. Bahkan kadang-kadang seorang melakukan salat 100 rakaat itu lebih ringan daripada
menghindari maksiat seperti ini. Terkadang, seseorang yang timpa suatu musibah, kesabarannya dalam menghadap musibah ini lebih berat dibandingkan melaksanakan suatu ketaatan. Contohnya, seseorang yang ditinggalkan pergi oleh sahabatnya ataupun kerabat terdekatnya. Maka kita akan dapati orang ini berusaha untuk sabar terhadap musibah ini sebagai suatu kesulitan yang bersabar. Oleh karena itu, marilah kita di bulan Ramadan ini momentum untuk melatih kita bersabar menghadapi segala sesuatu yang telah digariskan untuk dihadapi agar kelak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dijalani. Wallahu a'lam bishawab.